Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat pemirsa pendukung saya dimanapun berada. Saat ini masih bersama saya Mariam Telur Alternatif. Saya bersama Pak Tiur Mayani binti Maredan. Saat ini saya akan meneruskan perjuangan saya. Beliau hadir ke kediaman saya, beliau kunjung ke kediaman saya untuk meneruskan pengobatan saraf terjepit faktor kegemukan atau lemah. Mbak Tiur, berapa kali pertemuan yang sudah dijalani kemarin? 3 kali, ini yang keempat kali. Yang keempat kali. Terus Mbak Tiur sekarang perubahan apa setelah beberapa hari belum ketemu saya, kemudian ini ketemu saya lagi? Ya, banyak perubahannya. Perubahannya badannya udah enteng, bisa ngapa-ngapain, Bisa kerja, bisa artinya kerja. keluhan di kaki Masih nyeri-nyeri dikit aja. nyeri-nyeri dikit. Di badan, di bagian paha, pinggang Udah enggak sakit. Jadi pemirsa, ini pertemuan yang keempat. Nanti saya lihat, saya kontrol dulu karena sudah agak lama nggak bertemu karena kesibukan. Mohon maaf karena saya juga sambil kerja, Mbak Tio, mohon maaf akan telat. Jadi pertemuan keempat ini nanti saya mau cek kembali sebatas mana hasil saya kerja pertemuan tiga kali pertemuan ya. Nanti saya akan teruskan. Mudah-mudahan ada kepulihan, kesembuhan yang mencolok sehingga bisa normal kembali. Baiklah pemirsa, gitu aja saya akan teruskan untuk pengobatan saya, Pak Tiur Maredan binti Mayani, yang pernah sempat komen ya. Kayaknya Mbak Tiur pernah komen bagaimana caranya Untuk mengatasi mencegah stroke. Untuk mengatasi gerakan mencegah stroke. Baiklah pemirsa, saya akan teruskan untuk melantari Mbak Tiur Mayani. Yang dirasakan apa Mbak Tiur? Yang masih mencolok? Nyeri dikit. Nyeri di kaki. Pemirsa, saya akan teruskan karena beliau ini pertemuan yang keempat. Saya doa dulu, mohon doanya. Kakinya masih ada sedikit lemak di sini, pemirsa. Mohon maaf Pak, bisa dekat ke kamera. Pemirsa, kakinya Mbak Tiur ini sudah mengecil dibandingkan pertemuan pertama ya. Jauh, pertemuan kedua ketiga ini sudah mengecil. Cuma mungkin masih ada penyumbatan sedikit saja. Tetap seperti ini. Buat pemirsa yang kegemukan ataupun yang ada nyeri di kaki, kembali jangan malas-malas untuk ngurut seperti ini. Ini betis ya, seperti ini. Jadi kalau misalnya pemirsa capek ataupun bekerja lelah di ladang, di kantor, misalnya berkendaraan, diborehin minyak yang sifatnya untuk penghangat. Minyak apa saja biasa dipakai, nggak apa-apa. Itu diurut seperti ini, biar hangat, dibuat hangat. Jadi yang biasanya pegel, biasanya keju gitu, rasa nyeri-nyeri gitu Mbak Tiur, ini bisa hilang. Jadi kalau misalnya Mbak Tiur dari ladang atau dari bepergian jauh, perjalanan jauh, kaki ini digantung di mobil, misalnya kan kadang capek nih. Ini diborehin dengan minyak penghangat aja, minyak apa saja nggak apa-apa yang sifatnya terapi hangat, dia rasa pegel, rasa nyeri itu hilang. Itu bisa dilakukan tidak orang sakit saja pemirsa, orang sehat pun itu bagus demi kesehatannya ya, seperti ini. Sakit Mbak Tiur? Sakit dikit Ya, nggak nyerit-nyerit kayak dulu ya, dulu nangis ya. Iya. Nah Mbak Tiur, selama saya lantari ini udah bisa ke ladang? Udah.
Nggak bisa keladang. Nggak bisa nyangkol. Udah bisa nyangkol. Kemarin nanam singkong. Nanam singkong ya. Bisa jaga kesehatannya, jangan lupa, jangan takut untuk berikhtiar demi kesehatan. Kalau ada keluhan seperti ini sampai tetap, ini udah bagus Mbak Tiur, udah lentur. Bisa kaki Mbak Tiur ini ke depan Mbak. Bisa dulu kaki Mbak Tiur ini disenggol saja beliau nangis menjerit. Karena ini sudah keempat kalinya, ini sudah kuat, sudah enak ini. Iya. Jadi artinya udah nggak banyak penyumbatan. Di tangan saya juga udah nggak ada benjolan-benjolan, udah mulai lurus ini, udah ada dikit-dikit aja. Nanti kalau misalnya ini tak lihat udah membaik, Mbak Tiur tinggal meneruskan dengan cara sambil mandi, diurut-urut seperti ini sambil nonton TV gitu. Ini kayaknya pertemuan terakhir nih Mbak Tiur. Iya. Pemirsa, kayaknya Mbak Tiur ini tak lihat udah membaik. Jadi kayaknya insya Allah udah sehat ya Mbak Tiur ya, udah normal. Tinggal pencegahan, kalau misalnya Mbak mau kesini kontrol monggo 2 bulan sekali misalnya. Itu kalau ada kendala, ada masalah, kalau misalnya aman, enggak juga enggak apa-apa. Mas saya tak lihat udah bagus nih, udah lentur semua, udah membaik, sangat baik, termasuk ini udah bisa kerja, udah bisa nyangkul, naik motor udah bisa Mbak? Bisa. Bisa ya. Di betis ini yang gampang sekali pegel Mbak Tiur ya. Kalau kadang nyut, Nino ya. Mbak Tiur tadinya nggak bisa tidur, sekarang udah bisa tidur normal. Udah bisa. Alhamdulillah udah enak tidur. Enak tidurnya ya. Seperti ini pemirsa, ini pengambilan otot secara kejepit karena faktor kegemukan atau lemak seperti ini. Hanya harus bersabar saja, telaten saja. Karena waktu beliau sakit juga 7 tahun. 7 tahun tidak waktu sedikit Mbak. Iya. Kalau kasih Allah kesembuhan, kasih yang kuasa kesembuhan dalam waktu misal 2-3 bulan, itu sudah luar biasa. Tuh. Gak sakit Mbak? Enggak. Udah gak sakit ya? Nah, itu rasa dikit aja sakit. Rasa dikit ya. Ini walaupun orang normal, kadang karena faktor kecapean juga diurut, yang kena otot lelah itu bisa sakit. Cuma sakitnya beda. Kalau orang Jawa dia loro-loro enak. Iya, sakit enak. tapi enak. Iya. Gitu kan. Nah, Tuh. iya, kerasa Nah, sakit-sakit enak. sakit gitu. sudah mulai ngerasakan enak. Itu namanya lelah, bukan penyakit. Kelelahan. Ya. Pemirsa, ini sangat penting sekali, berkali-kali sering saya lakukan. Ini untuk orang sehat pun, tapak kaki dikeruk pakai botol seperti ini sangat membantu ringannya, lancarnya peredaran darah, ringannya untuk berjalan. Mbak merasakan nggak setiap habis dikeruk pakai botol ataupun pakai alat maupun pakai tangan, merasa ringan di badan? Iya. Rasa itu pasti ada perubahan gitu. Seperti ini pemirsa, jangan malas-malas untuk seperti ini. Buat seluruh pemirsa dimanapun berada, jangan malas-malas untuk merawat dan menjaga. Kita bisa tua, hukum alam, tapi kalau bisa sehat, tidak ada keluhan, itu Mbak Tiur ya. Gemuk tidak apa-apa, kurus tidak apa-apa, yang penting sehat. Seperti ini pemirsa. Ini fungsinya untuk menormalkan fungsi otot saraf dan peredaran darah.
orang lumpuh saja, berkali-kali saya pernah sampaikan juga, orang lumpuh yang nggak bisa gerak, ini kita totok di bagian sini, dia akan muncul tenaga. Seperti Mbak Tiur, saya totok seperti ini, pasti masih rasa sakit, masih rasa sakit karena masih ada keluhan sedikit nyeri. Nah nanti Mbak Tiur lanjutkan dengan cara saya seperti ini. Sakit ya ditahan, namanya mau sehat. Seperti ini Mbak Tiur. Nah, seperti ini Mbak Tiur. Ada satu tip buat Mbak Tiur yang kegemukan. Kalau ngemil, kalau bisa jangan yang terlalu berlemak atau gorengan, karena gorengan itu bisa menyebabkan lemaknya yang menumpuk, nanti akhirnya otot sarafnya kejepit. Ngemilnya buah Mbak. Iya. Ngemilnya buah ya. Iya. Nggak apa-apa. Tahu buah pace? Buah pace itu buah mengkudu. Biasanya orang tuh nggak mau makan buah mengkudu. Iya. Padahal buah mengkudu itu manfaatnya banyak. Bau sih kecil. Ya, semua obat itu nggak enak Bang. Kalau bakso mie ayam enak, tapi itulah lemak. Gitu. Jadi buah mengkudu pemirsa itu banyak sekali manfaatnya. Cuma karena nggak enak, rata-rata orang tidak mau dicoba buah mengkudu itu di jus, kemudian kasih gula aren sedikit, itu bisa menetralkan penyakit-penyakit yang sifatnya ngendap, misalnya kayak tensi tinggi, bisa netral, seperti peredaran darahnya tidak normal, bisa menetralkan semua penyakit. Buah mengkudu, kalau bahasa Jawa pace. Sakit Mbak? Iya, sakit-sakit enak. Sakit enak ya. Tandanya udah normal Mbak. Kalau nggak udah normal, saya ngurutnya nggak lama-lama, karena ini tinggal kontrol, tak lihat udah bagus. Jadi berikutnya nanti Mbak tinggal jaga untuk kesehatannya. Saya akan ambil kaki yang sebelah kiri. Pemirsa, saya akan totok beliau dulunya kanan kiri ya. Iya. Kanan kiri. Yang sini udah mulai membaik, kategori udah normal ya Mbak. Yang sini saya coba karena ini pertemuan keempat, insya Allah terakhirnya. Masih sakit nyeri banget? Iya, sakit-sakit enak. Mau sakit-sakit enak. Ya, ini perubahannya udah luar biasa, ini udah lentur semua Mbak Tiur. Bersyukur sama Allah ya, saya cuma sebagai perantara. Mudah-mudahan ada manfaat untuk Mbak Tiur maupun untuk banyak orang. Harapannya seperti itu. Sampai saraf sini, ini udah bagus, ini udah lentur semua, udah nggak sakit. Ini harusnya kalau masih bermasalah namun sakit ini. Ini udah sakit, sakit enak, sakit enak. Iya. Karena di sini udah lentur. Saya kontrol kembali di betis. Di betis pemirsa, ini juga udah lentur. Semua udah lentur kok, ini udah membaik. Seperti ini pemirsa, pengambilannya tidak jauh beda seperti yang sudah saya tayangkan. Enak Mbak? Enak. Enak. Maaf ya saya lingkahin Mbak Tiur, maaf ya. Iya. Ini kembali di tapak kaki pemirsa. Kita coba totok, kalau dia dikeruk sudah nggak ngerasa jerit, berarti sudah mulai membaik. Mana Mbak? Kering. Oh, geli aja.
Geli. Mm-mm. Dulu nangis, sekarang geli ya. Ini pemirsa, kembali keruk seperti ini. Kalau pakai tangan capek, pakai botol aja seperti ini. Sangat bermanfaat untuk fungsinya peredaran darah. Seperti ini. Kalau ada yang punya penyakit darah tinggi maupun darah rendah sekalipun, di sini ini manfaat diginikan. Semua penyakit syarat ada di kaki, termasuk paru-paru, jantungnya, syarat kepala ada di sini. Terutama untuk tenaga kaki, kalau di sini bermasalah, tenaga kakinya akan berkurang tenaganya. Sakit kan, Mbak? Enggak. Enggak sakit ya? Dikeruk sekuat tenaga aku udah nggak sakit ya? Enggak. Oke. Mbak, tengkurap saya akan kontrol belakang. Ya, seperti itu. Bisa saya akan kontrol saraf kakinya. Masih sakit kan, Mbak? Sakit. Iya, sakit enak. Sakit enak. Sakit enak udah nggak sakit, Mbak. Iya. Iya, sakit enak. Ya. Kalau kemarin kan nangis. Iya. Ini sakit enak. Jadi kalau udah seperti ini, saya nggak lama-lama, artinya nggak saya kontrol semua karena saraf ototnya di sini tak kontrol, udah mulai membaik, udah nggak ada keluhan, artinya sudah normal, Mbak ya. Alhamdulillah. Iya. Udah lentur semua. Dan membaik nih. Ini lentur sekali udah. Lentur sekali, Mbak Biur. Iya. Di pinggang ada masalah nggak dirasain? Ya kalau lagi halangan aja Oh, lucu gitu. kalau lagi halangan ya wajar. Oke, kembali ke kamera, Mbak. Pemirsa dimanapun berada dan seluruh pendukung saya, terima kasih banyak yang telah mendukung, subscribe, like, komen. Terutama ini ada komen dari saudara Alfionita. Beliau bertanya, jika mungkin berobat, maksudnya ini biayanya berapa begitu. Jadi perlu saya sampaikan kepada seluruh pemirsa dimanapun berada bahwa saya sebagai perantara untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Saya tidak menentukan biaya, sebatas orang itu mampu, kemudian ikhlas, membuat beliau ini bahagia, bisa kembali bersyukur, bisa menjalani hidup dengan rasa syukur pada yang kuasa, itu luar biasa. Jadi sekali lagi, untuk biaya saya tidak menentukan, sebatas ikhlasnya, sebatas mampunya. Apabila ada yang lumpuh kemudian tidak mampu untuk biaya pun, insya Allah saya bersedia untuk membantu sebatas kemampuan saya. Nah, bulan yang lalu ada juga pertanyaan dari Mas Rudi Utama dimanapun berada, belum minta tayangan urut yang full lutut. Saya kasih contoh anak kecil buat Mas Rudi, semoga manfaat dan buat seluruh pemirsa. Di YouTube saya ini juga saya tidak hanya sekedar di alternatif urut saja, tetapi di kegiatan sosial atau yang sifatnya bisa untuk membangun jasmani rohani untuk bangkit,
kemudian untuk kepulihan kesehatan, untuk membuat fresh orang itu bisa semangat, itu saya coba nanti akan saya bayangkan. Semoga bermanfaat. Begitu saja. Begitu saja pemirsa, pendukung saya dimanapun berada. Beliau Tiur binti Maredan, pertemuan keempat saya kontrol semua, alhamdulillah, puji syukur membaik dan sudah tidak ada keluhan yang mencolok. Jadi saya nyatakan pertemuan terakhir, Mbak. Iya. Mudah-mudahan Mbak kedepannya fisiknya dijaga, kesehatannya dijaga, makannya dijaga, insya Allah sehat. Tetap jangan lupa pemirsa dimanapun berada, dukung saya, buka YouTube Mariam Telur Alternatif, tonton, like, komen, subscribe-nya yang lebih utama. Tetap jaga kesehatan, semangat, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.